Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada hasil pengumuman seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K penuh waktu, yaitu resmi diputuskan Menpan RB, honorer R2 dan R3 naik status menjadi P3K penuh waktu jika dua syarat ini terpenuhi. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Resmi diputuskan Menpan RB, honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 bisa naik status menjadi P3K penuh waktu jika dua syarat ini terpenuhi. Rini Widiantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah resmi menandatangani regulasi pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Regulasi P3K paruh waktu ini telah resmi disahkan dan tercantum dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Pemerintah telah memutuskan bahwa penataan honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Mereka yang diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah yang lolos seleksi penerimaan P3K dan bisa mengisi formasi lowongan yang dibuka oleh instansi. Sementara itu, honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga tercantum dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, khususnya pada diktum ke-5. Tertulis bahwa pengadaan P3K paruh waktu dikhususkan bagi honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ada dua kategori honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan formasi yang dibuka oleh instansi. Ketentuan ini juga berlaku bagi honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa embel-embel L pada pengumuman
hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Sebagai informasi, honorer dengan kode R2 adalah tenaga honorer K2 atau XTHK2 berdasarkan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Sementara itu, honorer yang mendapatkan kode R3 atau dengan kode R3 merupakan pegawai non-ASN yang masuk database BKN berdasarkan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Meskipun honorer R2 dan R3 bisa dipastikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi pemerintah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk naik status menjadi P3K penuh waktu. Aturan ini tercantum dalam keputusan Menpan RB atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, khususnya pada diktum ke-28 yang bunyinya seperti berikut ini. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Berdasarkan aturan tersebut, bisa dibilang P3K paruh waktu masih ada kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu apabila setelah dilakukan evaluasi kinerja dan hasilnya baik. Selain itu, juga tergantung dari ketersediaan anggaran dari pemerintah setempat. Jika ada anggaran, maka instansi bisa mengajukan pegawai P3K paruh waktu untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada hasil pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.